Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam program I5, Immanuel 5 Minutes. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Firman Tuhan hari ini kita baca dari kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-25, dengan tema kerjasama berbuah manis. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, ada sebuah kutipan yang mengatakan, individually we are one drop, together we are an ocean. Kutipan ini secara sederhana berarti, sendiri kita bagaikan tetesan air, tetapi bersama kita bagaikan lautan samudra yang luas. Kutipan ini mau mengatakan bahwa sendiri memang terbatas. Kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh seorang individu terbatas. Tetapi kalau kita mau bekerja sama, bersedia dan mau untuk membuka diri, menjalin persahabatan dengan mereka yang mempunyai visi, kinerja, dan harapan di dalam bekerja sama dengan baik, maka persoalan macam apapun, kesulitan sebesar apapun, niscaya akan dapat diatasi. Kita bisa lihat seekor semut, walaupun dia binatang yang kecil, tetapi dia memiliki kekuatan yang besar ketika bekerja sama, sehingga mereka mampu untuk menyediakan makanan, dan bahkan dalam kerjasama yang unik itu, binatang yang kecil ini mampu mengalahkan binatang-binatang yang besar sekalipun. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita, Gideon tampil sebagai orang yang mau bekerja sama dengan orang-orang yang lain. Dia adalah seorang pemimpin umat Tuhan, tetapi dalam kepemimpinannya dia memperlihatkan bagaimana dia mau bekerja sama dengan banyak pihak. Dan oleh karena itu, dia tampil sebagai seorang yang berhasil mengalahkan penindasan orang Midian dan orang Amalek yang menghancur leburkan bangsa Israel pada masa itu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Gideon mau bekerja sama dengan Tuhan dalam arti setiap apa yang Tuhan tuntun ia lakukan. Baik ketika Tuhan memberikan tanda dengan bulu domba yang kering maupun dengan bulu domba yang terkena embun, ataupun ketika Tuhan menetapkan ia hanya perlu membawa 300 orang saja menghadapi orang-orang Midian dan Amalek yang begitu banyak seperti jumlah pasir di pantai dengan unta-untanya. Gideon hanya cukup membawa 300 orang. Tidak perlu 32.000, tidak juga 10.000, hanya 300 orang saja. Karena Tuhan ia percayai. Kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Gideon dalam melakukan peperangan, dia memberikan instruksi yang jelas, strategi yang jelas, rencana dan juga manajemen dengan baik. Sehingga 300 orang yang ia rekrut itu dibaginya menjadi 3 kelompok. Dan hanya dengan membawa buyung air maupun suluh dan bahkan juga dengan sangkakala, 300 orang ini mampu memporak-porandakan dan meluluh lantahkan semua pasukan Midian dan orang-orang Amalek menjadi tunggang langgang dan semua dibinasakan. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, kerjasama yang dilakukan oleh Gideon dengan seluruh orang yang dipimpinnya membuahkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itu pun akhirnya membawa perdamaian dan kebaikan dari suku-suku Manasye, Naftali, dan Asyer yang awalnya bertengkar, berseteru, kini mereka menjadi rukun dan kembali kompak. Dan semua ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, apakah yang Bapak Ibu lakukan? Bekerja sendirian di tengah keramaian atau mencoba bekerja sama-sama dengan banyak orang, menumpahkan hati pikiran sehingga ketika berhasil bukan karena prestasi dan kesombongan satu orang, tetapi karena setiap orang menjalankan bagiannya
sebagai satu tim yang mampu bekerja sama. Ada diri kita yang mungkin menjadi pemimpin atau dipimpin, ada orang lain juga yang mengambil peran sebagai pemimpin ataupun dipimpin, tetapi ada juga Tuhan yang hadir dalam kerjasama kita. Michael Jordan, seorang pebasket yang ulung, yang berulang kali memperoleh gelar juara NBA, dia mengatakan, bakat memenangkan pertandingan, tetapi kerja sama tim dan kecerdasan memenangkan sebuah kejuaraan. Gideon berhasil karena dia mampu bekerja sama dengan orang-orang yang dipimpinnya. Terlebih dia bekerja sama dengan Tuhan yang berkehendak di dalamnya. Tuhan memberkati Bapak Ibu.